Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Shalihin bab ke-7 ya. Babun fil yaqini wa tawakkal. Ya, tentang yakin dan tawakal. Yakinnya sendiri dan sepasang sihnya yakin dan tawakal. Ini adalah lanjutan atau buah gitu ya dari takwa. Yang kemarin itu yang hadis pertamanya yang menerangkan keutamaan ya, hadis nomor 1 itu menerangkan keutamaan. Ternyata dari kriteria orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada 4-nya yang disebut oleh Rasulullah di hadis yang pertama itu ada 4. Nah, 3 yang pertama ternyata ini terkait dengan kemusyrikan ketiga-tiganya. Yang keempat adalah tawakal. Nah, artinya tidak musyrik dan tawakal. Ya, karena yang 3 ya la yarakuna ya syaratnya yang kemarin nih ya. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, kemudian tidak tatoyur, bahasa Arabnya tatoyur itu kila-kila ataunya menjadikan sesuatu sebagai pertanda. Itu gak ada gitu ya di kita yang kemarin yang umum sangat banyaknya di kita ini adalah ngageleng ucing, apes lah gitu ya. Pertanda gitu kalau naik kendaraan melindas kucing itu, wah ini pertanda buruk. Nah, itu ya, yang semacam itulah itunya, menjadikan sesuatu sebagai pertanda untuk apa. Nah, itu terkait dengan kemusyrikan. Di situ juga ada unsur kemusyrikan. Ya, jadi 3 yang pertama ini kemusyrikan berarti tidak musyrik. Pokoknya tidak musyrik gitu. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah dan hanya kepada Tuhan mereka, hanya kepada Allah bertawakal. Jadi 2 intinya ya. Yang 1 tidak syirik, yang kedua tawakal. Yang tawakal itu adalah pasrah, menerima sepenuhnya. Luas berarti maknanya sangat luas ya. Nah, terutama itu kan menerima gitu ya, menerima yang paling mendasar gitu kan adalah menerima agama Islam yang Allah turunkan. Kalau yang tidak menerima atau menolak ya kafir. Orang-orang kafir itu adalah yang menolak, tidak menerima gitu ya agama Islam yang Allah turunkan. Nah, kemudian setelah sebutlah menerima gitu ya, menerima nih ajaran atau agama Islam yang Allah turunkan. Dan nah ini yang disebut tawakal sebetulnya ya, sepenuhnya berarti namanya juga tawakal itu artinya mewakilkan, menyerahkan. Menyerahkan berartinya kepada apa? Ya kepada Allah. Nah, di mana Allah itu menurunkan agama Islam. Artinya yang tawakal itu adalah menyerahkan seluruh hidupnya diatur oleh Allah, diatur oleh Islam. Berarti tawakal itu kan tunduk sepenuhnya kepada semua yang ada di dalam agama Islam. Ya, tawakal itu artinya menerima sepenuhnya, menundukkan diri sepenuhnya, betul-betul menerima gitu ya, diatur, intinya diatur
oleh Allah lah di seluruh sebutnya seluruh sendi, seluruh aspek kehidupannya itu menerima sepenuhnya, menyerahkan. Artinya kan tidak ada sedikit pun yang ini ya, berarti tidak ada sedikit pun, tidak ada sekecil apapun yang tidak mengikuti apa yang Allah tetapkan. Nah kemarin ini ada hal tambahan lah sedikit aja sekalian itu tambahan sedikit. Nah bagaimana dengan di bab apa ya, bab tobatnya, di bab tobatnya di bab tobat nih di kitab ini juga sebelumnya itu ada bab tobat, hadisnya juga ya cukup banyak lah. Nah di antaranya kan di dalam bab tobat itu Allah menetapkan bahwa manusia itu pasti punya dosa. Nah bagaimana gitu ya orang yang bisa gitu, bagaimana bisa gitu masuk surga tanpa hisab padahal manusia kan punya dosa. Ya apakah bagaimana nih dengan dosanya gitu, jadi bagaimana nih dengan dosanya? Kalau di dalam bab taubat itu sebetulnya kan Allah akan mengampuni orang yang benar-benar bertobat. Karena yang menetapkan manusia punya dosa juga Allah. Dan contohnya juga sudah jelasnya, contoh nyata lah itunya, contoh nyata yang sudah dipastikan masuk surga tanpa hisab padahal sebelumnya dosanya entah sebanyak apa. Yaitu para sahabat yang asalnya jahiliyah, asalnya penyembah berhala. Tapi kemudian mereka bertobatnya asalnya kalau Abu Bakar ya. Kalau Abu Bakar itu kan tanpa penolakan lebih dulu terhadap Islam. Abu Bakar itu begitu Rasulullah menyatakan diri, memproklamirkan diri, mengumumkan katakanlah saya seorang nabi, ini agama baru gitu ya. Ini agama baru dari Allah. Abu Bakar langsung menerima. Tapi semacam Umar bin Khattab kan sempat menolak. Ya sempat menolak. Sempat, tetap saja dia itu kufur, dia itu menyembah berhala. Tapi kemudian masuk Islam dan membaguskan keislamannya. Itu kan ada istilah demikiannya. Masuk Islam Umar bin Khattab itu akhirnya berarti menerima agama Islam yang Allah turunkan. Sebutannya Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Nah setelah masuk Islam, nah membaguskan keislamannya. Ini jelas menunjukkan, yang demikian itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu benar-benar bertobat. Artinya dari yang sebelumnya. Padahal sebelumnya gitunya, sebelum sesaat mungkinlahnya sesaat atau tidak lama ya. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam itu justru dia ini mau membunuh Rasulullah. Sampai sedemikian rupa, artinya ini dosa Umar bin Khattab nih sampai berniat membunuh Rasulullah SAW. Tapi kemudian kan berubah menjadi masuk Islam dan membaguskan keislamannya. Bukan hanya sekedar ini, bahkannya kalau semacam Umar bin Khattab kan membaguskan keislamannya itu bukan hanya sekedar itu amalan untuk dirinya, meskipun amalan itu pasti untuk dirinya. Dalam hal ini kontribusi Umar bin Khattab dalam menegakkan Islam, dalam disebutnya menegakkan Islam, membangun Islam, menyebarluaskan Islam, luar biasa kontribusi Umar bin Khattab itu sangat besar. Nah, ini contoh nyata, berartinya padahal dosa Umar bin Khattab sebelumnya seperti apa? Kan musyrik, dosa terbesar. Kan Umar bin Khattab sempat musyrik dengan keberhalaannya. Tapi kemudian diampuni oleh Allah. Dan nah ini berarti ini yang masuk surga tanpa hisab itu adalah
dosanya itu diampuni pasti, dan ini nih catatan dosanya itu dihapus oleh Allah. Dan di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menjanjikan demikian, catatan dosanya dihapus oleh Allah. Dan itu dihapusnya oleh Allah sebelum meninggal. Jadi begitu meninggal, catatan amal disegel lah, anggap itunya di buku, disegel, dibukukan, sudah nggak ada catatan dosanya, sudah tidak tertera gitunya di dalam catatan amalnya. Nah, artinya begitu disegel, amalnya itu hanya catatan amalnya hanya terisi amal soleh. Ini kan logikanya dihisab, ditimbang, kan ada duanya di dalam Al-Quran itu pengadilan Allah ya. Pengadilan Allah gitu nanti di akhirat itu, di dalam Al-Quran sendiri ada yang menyebut hisab, ada yang menyebut mizan. Timbangannya ditimbang, jadi ada dua nih. Jadi intinya yang disebut tanpa hisab itu tanpa melalui proses pengadilan. Ya, tanpa melalui proses pengadilan di akhirat gitunya. Wah, itu sangat berat tentunya ya. Diadili oleh Allah di akhirat itu sangat berat pasti. Nah, yang masuk surga tanpa hisab itu tanpa melalui proses pengadilan. Nah, di hadis yang pertama kemarin ya, Rasulullah menyebutkan ada sekian nih jumlahnya umatku yang masuk surga tanpa hisab. Kalau di sini menyebutnya 70.000. Tapi di dalam hadis At-Tirmizi kemarinnya yang ternyata dari ya Rasulullah menyebutkan 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Setiap 1.000 dari yang 70.000 ini bersama 70.000 ditambah dengan 3 cidukan tangan Allah. Wah, tanpa batas berarti. Coba tangan Allah sebesar apa? Bumi saja kan digenggam. Nah, berarti berdasarkan hadis At-Tirmizi tadinya, seberapa banyak sebetulnya orang yang masuk surga tanpa hisab? Nggak ada batas sebetulnya. Kalau di dalam hadis yang disebutkannya 70.000, awalnya disebutkan 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Kemudian bersama setiap 1.000 dari yang 70.000 ini membawa 70.000 atau bersama dengan 70.000. Itu kan sudah berapa kali lipat, kemudian ditambah dari awal menyebutkan 70.000 ditambah dengan 3 cidukan tangan Allah. Ya semuanya berarti kalau mau kan terbawa sebetulnya. Artinya tanpa batas. Berarti siapapun bisa, artinya nih ya siapapun bisa. Dan Rasulullah di hadis yang pertama ini menyebutkan, nah inilah kriterianya, ternyata 3 kriteria pertama yang disebut ini semuanya terkait dengan kemusyrikan. Intinya tidak musyrik, berarti tidak musyrik dan hanya kepada Allah tawakal. Ini arti tawakal itu definisinya sudah jelas sebetulnya ya. Jadi untuk lebih mudahnya tawakal itu apa? Tawakal itu artinya menyerahkan, pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini maksudnya apa? Berarti jangan mengikuti kata hati sendiri, jangan mengikuti diri sendiri, jangan mengikuti selain Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nanti Allah yang menentukan, mengatur harus begini, tidak boleh begitu. Artinya yang tawakal itu yaitu menerima. Diperintah oleh Allah begini, ya, dilarang, ya, itulah. Artinya menerima, itu berarti mewakilkan. Mewakilnya tawakal, mewakilkan kepada Allah. Nah, ini maknanya artinya kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, berarti tunggu nanti Allah memerintah apa, Allah melarang apa, Allah mengajarkan apa. Orang yang tawakal artinya dia akan mengikuti karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya pastilah itu yang Allah suka, itu yang Allah ingin, itu dari hambanya. Ya, itu yang Allah inginkan dan itu yang Allah suka dari hambanya. Yang digambarkan oleh Allah itu dengan banyak kalimat lahnya. Di antaranya akan kalimat ini yang berat ternyata ininya, la haula wala. Dia segar rambang. La haula wala. Ini kalimat itu berat sebetulnya, pantasnya. Kenapa saya katakan berat?
kemarin kan di hadisnya disebutkan bahwa itu kalimat itu harta karun. La haula wala quwata itu harta karun, itu kalimat pusaka, harta pendaman surga. Kalau manusia bisa demikian, maka kalimat itu akan kembali ke tempatnya. Ya, kalimat itu akan kembali ke tempatnya, ke surga. Nah, kalau yang seseorangnya, kalau manusia yang menanamkan kalimat itu di dalam dirinya dan dipraktekkan dengan benar nih, jangan seperti yang tadi, Allah haula wala. Nah, mana ngomong gitu maksudnya nanti. Maksudnya kita boga duit gitu, bonek lah haula. Nah, haula itu jadi bonek. Kenapa haula itu jadi nekat, Bu? Justru kalau gitu kan jadi tanpa perhitungan kan. Justru kan tawakal itu kan lanjutan buah dari takwa. Orang takwa itu orang yang hati-hati, orang yang penuh perhitungan. Ya, orang yang takwa itu kan orang yang hati-hati, yang penuh perhitungan. Ini malah haula wala, jadi bonek haula itu. Nah, kalimat itu ya diantaranya yang Allah mengharuskan, artinya kan manusia itu mengakui dirinya tidak ada apa-apanya, segala-galanya benar-benar hanya oleh Allah. Itu kan makna tawakal kan sejalan dengan kalimat tersebut, ya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena manusia itu hakikatnya la haula wala quwata illa billah, tidak bisa, tidak ada daya dan upaya, tidak manusia itu kan tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Segala-galanya benar-benar oleh Allah. Nah, artinya tawakal ini kan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Mengikuti apapun itulah yang arahan lah sebutannya, akan mengikuti semua arahan dari Allah, semua tuntunan dari Allah secara total. Artinya tidak ada mestinya nih ya. Mestinya kan kalau demikian tidak ada. Berat ini yang beratnya tetap, makanya manusia tetap punya dosa akhirnya, semua manusia ini. Mestinya kan kalau sudah demikian tidak ada satu detik pun dari umurnya tidak mengikuti arahan dari Allah. Tidak ada satu detik pun dari umurnya itu yang tidak mengikuti tuntunan, arahan, bimbingan dari Allah. Aya we anger mengikuti al hawa nate ta eta jadi dosa nanti sebetulnya. Jadi kalau demikian berarti kan tawakal pun kan bertingkat-tingkat. Seperti iman itu ada kadarnya, ada tingkatan iman. Takwa juga sama. Apalagi kan dengan yang ini kan inna atqakum, inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana. Itu Rasulullahnya menyabdakan demikian. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling takwa. Itu kata tersebut menunjukkan ada grade-nya, berarti ada tingkatannya takwa. Dan akulah yang paling takwa, yang topnya takwa itu Rasulullah. Berarti kan yang lainnya di bawah. Tawakal juga sama. Ya, tetap di kita ini karena apa namanya ya, beda generasi kan dengan para sahabat, beda generasi dengan para sahabat, di mana apa namanya ya, setiap generasi setelah generasi Rasulullah itu kan oleh Allah itu passing grade-nya diturunkan. Untung kita ini kalau harus seperti para sahabat waktu mulai lulus semua. Kalau harus seperti sahabatnya karena passing grade-nya paling tinggi kan di zaman itu karena hidupnya bersama Rasulullah. Hidup bersama Rasulullah di mana tuntunannya mereka melihat dan mendengar langsung. Ini passing grade-nya paling tinggi. Kemudian di zaman berikutnya diturunkan. Artinya kan yang tertinggi itu diambil dari generasinya masing-masing. Ya dari generasinya masing-masingnya yang tertinggi ya, dengan jadi kalau misalnya kalau para sahabat passing grade-nya 1000, kita berapa?
Mungkin manusia hari ini paling topnya mungkin misalnya 150, berarti itu sejajar dengan 100.000-nya para sahabat. Nah kita ini kan sudah diturunkan oleh Allah 150 paling topnya, ya iyalah paling bisa sampai sekian. Tapi kan sama, artinya inilah yang terbaik di zamannya masing-masing. Nah itu sebetulnya ya yang kemarinnya yang memenuhi kriteria yang keduanya itu ya tawakal itu artinya demikianlahnya, pokoknya menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Dan memang demikian tuntutan Allahnya, dengan la haula wala quwata illa billah itu serahkan kepada Allah. Tapi kan ini manusianya kakak pengan keneh cek Allah teh keur taat-taat keur lieur-lieur keur taat-taat cek henteu kumaha atuh tawakal teh katanya sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Nah, tapi kan masih saja banyak ya itu tadi kalau kita menyandarkan ke waktu saja gitunya, masih saja banyak waktu yang waktunya jatah hidupnya, jatah usianya atau waktunya itu masih banyak saja digunakan untuk hal-hal yang bukan merupakan tuntunan dari Allah. Kalau di dalam kitab Tahdzibul Akhlak itu jadi mudah gitu ya, karena hanya ada dua sebetulnya landasan manusia itu seseorang atau manusianya, landasan seseorang dalam beramal itu sebetulnya hanya ada dua, al-haq dan al-hawa. Hanya ada dua, kalau bukan al-haq pasti al-hawa. Manusia punya dosa, keluar dari al-haq saja sudah dosa. Keluar dari al-haq saja itu sudah berdosa, karena ini kan tetap kan waktu meninggalkan al-haq, waktu meninggalkan al-hawa itu kan tetap saja dia kan menggunakan kenikmatan dari Allah. Jadi dia itu sedang menggunakan kenikmatan dari Allah, tidak sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Ini yang manusia tidak ada yang mampu untuk tidak berdosa. Artinya kan juga yang disebut berdosa itu bukan yang terang-terangan melakukan apa yang Allah haramkan atau meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Kalau itu sudah jelas lah gitunya, itu sudah sangat terang benderang kalau yang demikian itu adalah dosa. Kemarin ini tambahan sedikit ya yang barusan gitunya, bagaimana ini manusia ini bisa masuk surga tanpa hisab? Terus dengan dosanya bagaimana? Ternyata kan tidak dihisab, tidak ditimbang atau tidak melalui proses pengadilan. Itulah sebetulnya makna yang tidak dihisab itu ya. Tidak melalui proses pengadilan di akhirat, mereka masuk surganya tanpa melalui proses pengadilan. Nah, kenapa? Bagaimana bisa demikian? Karena kan Allah mengadili seseorang itu prosesnya kan seperti ini ya, bahwa nanti ketika manusia itu dihidupkan atau dibangkitkan kembali, di dalam surat apa tuh yang Al-Insyiqaq apa yang menerangkan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, ya, orang yang diberikan catatan amalnya dari arah sebelah kanannya, satu lagi kan didatangkan atau diberikan itu dari arah belakang. Nah ini catatan amalnya itu kan diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Nah ketika diadili itu oleh Allah kan kurang lebih seperti inilah, setiap orang itu dipanggil itunya masuk pengadilan, lalu catatan amalnya diambil oleh Allah dan dilihat, diperiksa gitu ya catatan amalnya. Kemudian kalau proses dihisab artinya hitung-hitungan, kalkulasi. Kalau jumlah amal solehnya 10 misalnya, jumlah dosanya 15 ya, gitu kan mudah bagi Allah. Banyak di dalam ada beberapa ayat yang menyebutkan innallaha sari'ul hisab.
Sesungguhnya Allah itu maha cepat hitungannya. Nah itulah yang kemarin ternyata kriterianya secara garis besar hanya ada dua. Satu, tidak musyrik, karena ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau dosa yang lain, nah, apakah orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak punya dosa? Nggak ada, berarti sebetulnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, bagaimana dengan dosanya? Kenapa bisa masuk surga tanpa hisab? Dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Bahkan dari catatan amalnya pun dihapus, dihilangkan oleh Allah. Nah, tapi itu kan diampuni dan dihapusnya itu bukan nanti, setelah di akhirat. Sebelum meninggal dunia sudah dihapus. Berarti kan kalau dengan hadis ini kan iza matal insanu in qata'a amaluhu, apabila seseorang meninggal berhentilah dari beramal. Berarti kan catatan amalnya sudah selesai. Karena tidak akan ada lagi malaikat amal yang mengantarkan catatan amal orang yang sudah meninggal. Karena begitu meninggal amalnya berhenti. Berarti terus catatan amal yang ada di tangan Allah bagaimana? Ya sudah, berarti dihentikan, disegel, berarti disegel, dibuat bukunya karena jadi buku kan ya, nantinya di buku dibenel gitulah, dibuat jadi buku. Nah itu yang kemudian nanti akan diberikan di akhirat. Nah, kalau yang di catatan amalnya itu catatan dosanya sudah dihapus, berarti ketika meninggal jadilah dibuat sebuah buku di catatan amal, di kitab amalnya itu tidak ada catatan dosa. Mungkin masih ingat nih yang baru-baru ini nih tentang catatan amalnya. Karena kan catatan amal manusia kan dicatat semuanya kan 24 jam ya, 24 jam itu dicatat semuanya oleh dua malaikat. Malaikat siang, malaikat malam. Pergantiannya kan waktu asar dan subuh. Itunya dua malaikat itu pergantiannya pada waktu asar dan subuh. Yang sholat asar dan subuhnya di awal waktu, sekali lagi ini ya, yang sholat asar dan subuhnya di awal waktu itu akan tercatat oleh dua malaikat. Karena pergantiannya tadinya pada waktu subuh dan asar. Kalau sholat asar misalnya itu jadi catatan terakhir malaikat siang sebelum pulang, dan catatan awal malaikat malam yang baru datang. Jadi subuh dan asar itu dicatat oleh dua malaikat, di mana Allah memberi pahala itu berdasarkan catatan. Kalau tercatat oleh dua malaikat double pahalanya. Dan satu lagi nih ya tentang ini nih, kalau artinya si catatan amalnya itu baik malaikat siang ataupun malaikat malam, berarti jadi seperti ini catatan amalnya. Catatan awalnya itu sholat, catatan akhirnya juga sholat. Berarti kan jadi demikian sebetulnya catatan amalnya, awalnya sholat, akhirnya sholat. Ya kalau malaikat malam awal sholat asar, akhir catatannya sholat subuh. Kalau malaikat siang sebaliknya. Nah, orang yang catatan amalnya demikian, dan ini tadinya di garis bawahi kita, sholat asar dan subuhnya di awal waktu. Wah, ini setengah genep temannya mau sholat asar setengah genep, kan malaikatnya juga sudah kemana? Malaikat siangnya berarti sudah pulang malaikat siangnya. Nah, orang yang catatan amalnya demikian, atau itulah catatan terbaik, catatan amal terbaik seseorang itu adalah diawali dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Itu catatan terbaiknya amal seseorang itu adalah diawali sholat, diakhiri dengan sholat. Dan nah, orang yang catatan amalnya seperti ini, Allah berfirman
kalau nggak salah seperti ini ya. Orang yang catatan amalnya demikian, apalah nih saya lupa lagi sihnya redaksi pastinya seperti apa. Karena tapi kurang lebih maknanya seperti ini. Sampaikan berita gembira kepadanya, aku mengampuni dosa di antara keduanya. Itulah kurang lebihnya, sampaikan kabar gembira dariku bahwa aku mengampuni dosa di antara keduanya. Orang yang catatan amalnya itu dimulai dengan sholat dan diakhiri dengan sholat, Allah nyatakan kepastian dosa di antara keduanya itu diampuni. Tapi juga dengan catatan, jangan diartikan bebas berbuat dosa, enak aja kalau temerenan. Jangan diartikan berbuat dosa, tetap syarat dan ketentuan berlaku. Yang lainnya yaitu tetap saja dalam dalam kondisi apapun lah itunya kan, Allah itu tetap menginginkan manusia itu menjauhi perbuatan dosa. Di dalam bab tobat juga dia ini yang karena tadinya Allah itu menginginkanlah manusia itu menjauhi perbuatan dosa. Nah, di dalam kitab bab tobatnya di kitab ini juga nih, yang saya katakan tadi, dengan adanya pernyataan demikian bahwa beritakan kepada orangnya, orang yang catatan amal demikian, sampaikan kabar gembira dariku bahwa aku mengampuni dosa di antara keduanya. Ininya jangan sekali-kali berarti dianggap bebas melakukan perbuatan dosa karena sudah ada pernyataan demikian. Nah, di dalam bab taubat itu ada hadis yang ini. Artinya tetap saja orang ya inilah berdasarkan hadis seperti ini. Orang-orang yang durhaka itu menganggap dosa itu seperti seekor lalat. Artinya dosa itu dianggap kecil, dianggap enteng, ya seperti seseorang lah, cobanya ini kan gambarannya demikian. Seseorang itu kalau ada lalat bagaimana? Lah pirage laleur atuh ngebah lah. Itu artinya dianggap kecil, dianggap remeh. Orang-orang yang durhaka akan menganggap dosa itu seperti seekor lalat. Tapi orang-orang yang soleh, itulahnya orang-orang yang soleh menganggap dosa itu seperti sebuah gunung besar yang akan jatuh menimpanya. Ini menggambarkan berarti ketakutannya seperti apa. Coba kalau seseorang itu akan tertimpa oleh sebuah gunung yang besarnya, tetap saja harus demikian. Tetap saja harus demikian. Artinya rasa ketakutan terhadap dosanya itu sangat besar. Nah, kalau ketakutannya sedemikian besar, pasti akan dijauhi. Sementara orang-orang ya sebutnya juga orang durhaka, artinya orang yang biasa dengan dosa. Ya, sementara orang-orang yang durhaka itu orang-orang yang demikian, menganggap dosa itu hal kecil, dianggap remeh, dianggap sepele urusan dosa. Berbeda dengan orang yang solehnya menganggap dosa itu ibarat, kalau diibaratkan itu ibarat sebuah gunung besar yang akan jatuh menimpanya. Terbayangkan maksudnya ini takutnya dengan dosa seperti apa. Nah, tetap harus demikian. Nah, kalau tadinya catatan amal terbaik seseorang itu adalah diawali dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Artinya bahwa yang mencatat amal manusia itu kan dua, itu kan malaikat malam dan malaikat siang, bergantian bertugasnya itu subuh dan asar. Nah, ini untuk orang yang sholat subuh dan asarnya di awal waktu. Ya, bayangkanlah kalau sholat asarnya jam 5 gitu, setengah genep gitu, 20 menit doi ka maghrib teh kakara sholat asar, sekamana malaikat nage itu burang burang gitu. Nah, sekarang ini hadis yang kedua nih tentang tawakal nih, hadis yang kedua. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Nya Al Abbas mah Abdullah dan bapaknya Al Abbasnya Ibnu Abbas teh anaknya Al Abbas, bapak anak dan bapaknya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Nah, tawakalnya ini nih yang ini, wa alaika tawakkaltu. Ya, ada kata ini nih ya di dalam kalimat ini nih. Wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzubika bi izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Hadis muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda, ternyata ini pernyataan sih dan ada doanya juga ya. Jadi awalnya pernyataan kemudian diakhiri dengan doa. Yang awal nih pernyataannya, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Itu bukan doa kan ya. Pernyataan nih. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku tawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku bertobatnya, aku kembali, aku pulang gitunya. Wa bika khosamtu, dan hanya denganmu, inilah terjemah harfiahnya dulunya, hanya denganmu khosamtu aku, asal nama khosom tu mah memusuhi. Ini perlu penjelasan, makanya nih ya ini kalimat terjemah harfiahnya. Nah, sampai di situ pernyataannya berarti ada berapa hal nih ya. Pernyataannya satu, Allahumma elaka aslamtu. Dua, wa bika amantu. Tiga, wa alaika tawakkaltu. Empat, wa ilaika anabtu. Yang kelima, wa bika khosamtu. Kemudian berikutnya, Allahumma inni a'udzubi izzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada Tuhan selain engkau. Nah, berlindungnya itu dari sini. Antudillani, aku berlindung dari engkau menyesatkanku. Antal hayyul ladzi la yamutu, engkaulah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutuna, sementara jin dan manusia seluruhnya pasti akan mati. Sebentar nih ya, kita cari nih ada redaksi lain nih ya hadis ini nih. Ini riwayat muttafaq alaih, dan sebetulnya bukan hanya Bukhari dan Muslim nih, yang lainnya juga ada nih yang meriwayatkan hadis ini. Riwayat At-Tirmizi. Sebentar nih ya ininya redaksinya nih. Di Imam Bukhari pun hadis ini dimuat di beberapa bab. Nah, di antaranya hadis ini dimuat di dalam doa waktu tahajud. Ini hadisnya nih yang ini nih. Iya, saya cari dulu nih. Di dalam hadis At-Tirmizi itu ada keterangan Rasulullah membaca doa ini. Ya, ini juga ada, memang ada doanya ya. Rasulullah SAW membaca doa ini ketika bangun tidur sebelum melakukan sholat malam. Sebentar, ini kayak hadis lainnya kita cari dulu nih. At-Tirmizi kalau nggak salah nih hadis redaksinya ya. Nah, ini nih hadisnya nih.
Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Jadi ini At-Tirmidzi nih ya, terjemahnya saja nih yang saya baca nih ya. Nabi SAW bangun untuk melakukan sholat malamnya, untuk melakukan sholat di tengah malam, dan beliau mengucapkan. Nah ini yang barusan isinya. Nah ternyata juga ada beberapa redaksi yang berbeda. Ada yang beberapa redaksi yang berbedanya tentang isi dari hadis ini, apa yang diucapkan Rasulullah berartinya. Nah yang ini yang ada yang dimuat di sini di dalam kitab Dalilul Falihin atau kitab Riyadhus Shalihin itu, ini redaksi hadis riwayat Muslim. Nah kalau yang ada di At-Tirmidzi seperti ini nih redaksinya. Sebentar nih redaksinya, Allahumma, begitu ya, Rasul itu bangun malam hari sebelum mengerjakan sholat malam. Rasulullah SAW mengucapkan Allahumma lakal hamdu. Ini redaksinya sudah beda di sini nih. Allahumma lakal hamdu, ya Allah hanya milikmu lah segala puji. Anta nurus samawati wal ar, engkaulah cahaya seluruh langit dan bumi. Walakal hamdu, dan hanya milikmu lah segala puji. Anta qayyamus samawati wal ar, engkaulah pemelihara seluruh langit dan bumi. Walakal hamdu, dan hanya milikmu lah segala puji. Anta robus samawati wal ar, engkaulah Rabbun, tadinya pemelihara, pencipta dan pemelihara seluruh langit dan bumi. Waman fihinna, dan seluruh isinya. Antal haqqu, engkaulah al-haq. Wa wa'dukal haqqu, dan janjimu adalah al-haq, artinya benar, pasti benar. Waliqa'uka haqqun, dan pertemuan denganmu itu juga al-haq. Wal jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu benar. Wasa'atu haqqun, dan terjadinya kiamat itu benar. Nah baru ke sini nih, Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepadamu lah ya aku berserah diri. Wabika amantu, ya, hanya kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakaltu, hanya kepadamu lah aku tawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu lah aku kembali. Wa ilaika wabika khosamtu, dan hanya denganmu lah. Saya hanya maksudnya khosamtu itu berhujah, berdalil untuk menegakkan agamamu. Kalau terjemah harfiahnya khosamtu itu ya berseteru gitunya. Dan hanya denganmu, itu hanya dengan pertolonganmu aku berseteru. Jadi gitu ya. Terjemah harfiah mah gitu ya. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu lah aku bertahkim. Tak bertahkim teh, dan hanya kepada aturanmu aku tunduk. Gitulahnya kepada hukum kan aturan. Hanya kepada hukum atau aturanmu ya aku tunduk. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ya faghfirli, maka ampunilah aku. Ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang telah aku lakukan dan apa yang tidak aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku ungkap atau aku buka. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ini sudah ada bedanya redaksinya dengan yang ada di sini. Nah, tapi intinya ya ini dimasukkan di sini ya, dimasukkan di sini nih oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin, berarti kan kalau ini kan kitab syarahnya. Nah, dimasukkan ke dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya tentu saja karena di sini ada kata-kata wa alaika tawakkaltu.
Di sini nih ada itu tuh, ada wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu. Itu tadi makna tawakal itu artinya serahkan, menyerahkan diri, mewakilkan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam arti kan seperti ini ya, dalam arti kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah berarti tunggu, atau ya terserah Allah berarti. Apalagi tadi di dalam riwayat At-Tirmizi kan, di antara ungkapan pernyataan pengakuannya kan ada, engkaulah qawwamus samawati, engkaulah yang memelihara, engkaulah yang mengurusi seluruh alam raya langit dan bumi, engkaulah Rabbus samawati wal ar, yang memelihara, yang mengatur seluruh alam raya. Sehingga mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan itu maknanya, artinya makanya paling beratnya, meskipun syaratnya kan ada dua tadi, seolah-olahnya syarat atau kriteria masuk surga tanpa hisab apa? Tidak syirik dan tawakal. Ternyata ini hal yang paling berat, berarti dua-duanya. Ini hal yang berat bagi manusia. Jangankanlah kemarinnya, kebetulan kan baru kemarinnya, kemarin hari Selasa. Kalau kemarin hari Selasa itu tentang apanya? Kemarin itu hadis ini konsisten kan, Rasulullah itu konsisten sebagai orang yang sebagai orang yang begitu ringan, mudah kalau untuk urusan kebaikan, urusan amal soleh. Dan hal itu beliau tingkatkan begitu masuk bulan Ramadan. Ya kemarin kan yang itunya hadisnya yang kemarin pun saya ungkap juga nih ya, hadis yang mengapa harus konsisten itu kan, mengapa harus konsisten. Rasulullah kan mencontohkan demikian, begitu itu orang yang paling ringan, paling mudah untuk urusan beramal soleh. Dan hal itu beliau tingkatkan begitu masuk bulan Ramadan. Nah, karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kesimpulannya kan, mudah nggak? Emang mudah dapat Lailatul Qadar? Susah, sulit pasti. Karena harus konsisten kan, sepanjang tahun, berarti seumur hidup lah itu harus konsisten. Dan harus menjadi akhlak bahkannya untuk urusan beramal soleh itu, amal soleh apapun lah, yang besar ataupun yang kecil, harus menjadi orang yang ringan, mudah dalam melakukannya. Nah, ternyata kan begitu sulitnya berarti kan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti kan Rasulullah begitu sulitnya mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga Rasulullah, jadi jangankan begini ya, kalau yang hadis nomor 1 yang kemarin ini kan disebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab, yang masuk surga tanpa hisab. Jangankan tanpa hisab, dia masuk surganya saja dulu, emang gampang. Ya, kemarin kan saya juga menyebutkan ini kan hadis yang perbandingan orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka itu, ini perbandingannya ibarat itu kan selembar bulu putih dibanding dengan seluruh bulu hitam yang ada di badan seekor sapi. 1 banding berapa? 1 orang yang masuk surga, nah sekian perbandingannya dengan orang yang masuk neraka. Jangankan menjadi yang masuk surganya tanpa hisab, menjadi orang yang masuk surganya saja itu perbandingannya sudah sangat jauh. Apalagi kalau masuk surganya itu tanpa hisab, ini benar-benar spesial, benar-benar istimewa, luar biasa yang masuk surga tanpa hisab. Padahal kriterianya hanya 2, tidak syirik, tawakal kepada Allah. Apa mudah gitu tawakal? Ini dua-duanya hal yang berat, hal yang sulit berarti.
Ya entah kalau tawakal dalam bahasa kita sering mendengar orang menasehati demikian, sing sabarnya, sing tawakal. Wah, ternyata nasihat tawakal itu seperti apa tawakal? Ya misalnya kalau ada orang kena apa namanya ya kena musibah kan nasihatnya suka demikian. Kalau kena musibah gitu orang suka menasehati demikian. Yang sing ikhlas misalnya ada orang yang misalnya contoh sihnya apalah gitu misalnya ada orang yang kehilangan uang sing ikhlas lah naon ikhlas jadi ikhlas biarkan saja gitu tidak ada di dalam dirinya itu uang itu kembali lagi misalnya nggak usah ikhlaskan gitu ikhlas dikurang begini kan nggak usah ikhlaskan saya ikhlaskan lah sing sabar sing tawakal. Memang sudah mengalami distorsi isinya tawakal aslinya kan itu adalah mewakilkan segala-galanya kepada Allah, artinya mau atau tunduk sepenuhnya kepada ketetapan, ketentuan gitu hukum Allah, karena kan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya terserah Allah berarti kan terserah Allah. Sekalian itulah hanya tambahan lagi nih. Itu sesuai berarti dengan surat Ali Imran ayat 65. Alah kayak bisa salah Ali Imran An-Nisa tuh nyecerana gak salah. Surat An-Nisa 65 tuh sih bener tuh sekali-kali nyebutin ayatnya lah. 65 25 gitu. Aing sus itu teh 65 gitunya. Tuh jadi ayat tuh poho deui ya 65 ini benar nih asli mah. Surat An-Nisa ayat 65. Ini yang menunjukkan di kalau di ayat ininya ayat 65 kita bacalahnya fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tawakal itu tawakal nih, ini seperti ini nih. Ya fala tidak sekali-kali wa rabbika demi Tuhanmu la yu'minuna hatta yuhaqqimuka tidaklah dikatakan benar-benar beriman sebelum yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kalau ini terjemah harfiahnya sebelum mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara dalam apa yang mereka perselisihkan. Artinya ada apapun gitunya, berarti ada apapun maka akan, kalau dulu Rasulullah SAW-nya masih hidup ya. Kalau dulu Rasulullah SAW-nya masih hidup, berarti mereka dulu para sahabat itu kalau ada apa-apa mereka pasti akan datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memutuskan apa? Mereka gitulahnya tidak akan dikatakan benar-benar beriman sebelum demikian, yaitu kalau ada apa-apa Nabi lah hakimnya. Nabilah pemutus perkaranya. Dulu kan Rasulullah SAW-nya masih ada untuk para sahabat, ya tinggal datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menetapkan apa? Nah lanjutannya artinya apabila Rasulullah sudah memutuskan sesuatu, kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat ini kan tetap ada dan masih berlaku. Kalau dulu Rasulullah SAW-nya masih ada, para sahabat itu kalau ada apa-apa, kalau ada masalah ya tinggal datang kepada Rasulullah, lalu Rasul memutuskan. Nah setelah beliau tidak ada, tetap saja kan Rasulullah sudah menyatakan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka kembalilah ke sana, itulah pemutus perkaranya. Serahkan apapun keputusannya, seperti di ujung ayat ini mereka menerima dengan sepenuhnya wa yusallimu taslima.
Itu artinya kan mewakilkan gitunya, mewakilkannya, mau menyerahkan sepenuhnya gitulah. Menyerahkan sepenuhnya kepada siapanya? Kan tawakalnya Allah, hanya kepada Allah. Nah inilah gitunya kalau ayat Al-Quran. Jadi antara bentuk lainnya ayatnya memang redaksinya tidak langsung menyebut-nyebut tawakal, tapi ini maknanya adalah tidaklah dikatakan benar-benar beriman sebelum mereka itu menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkara. Artinya mereka itu tidak memutuskan sendiri, berarti kan tidak memutuskan sendiri, tapi serahkan kepada, wakilkan gitu untuk menetapkan, mengambil keputusannya itu kepada Rasulullah. Dan setelah diputuskan oleh Rasulullah, mereka menerima sepenuhnya gitu ya. Dan mereka tidak ada rasa keberatan itu tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka. Mereka menerima sepenuhnya. Ya sekarang juga sama, berlaku sama ini kan. Kalau ada apa-apa, siapa yang akan menjadi pemutus perkaranya? Ada lagi ini ayat ini nih yang mengarahkan demikiannya. Kayak surat naon eta teh sebetulnya cukup populer sih ayatnya ya. Sebentar nih ayatnya nih. Nah ayat teh. Ini surat An-Nisa juga nih, surat An-Nisa 59. Nah kita baca nih ayat ini nih ya. Ya ayyuhallazina amanu, awalnya seruan nih ya, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Nah, ayat ininya sih yang dimaksud, kata-kata ininya nih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih, berbeda paham, berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul. Ya maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya in kuntum tu'minuna, sama dengan ayat 65, jika benar-benar kalian itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah jika benar-benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Aduh, kebaca. Ini yang gembleng. Kembali kalau kisah lagi ke sini nih ya. Nah tadi di riwayat At-Tirmizi ya disebutkan di sini, pada riwayat At-Tirmizi ini Ibnu Abbas menerangkan Rasulullah membaca ini ketika bangun tidur malam untuk mengerjakan sholat malam. Yang ini nih kan kejadiannya, berarti ini ya penjelasan tentang demikiannya yang ini, yaitu Ibnu Abbas pernah bermalam di rumah siapa istrinya, yang lagi istri Rasulullahnya, yang Ummu Salamah atau Maimunah. Maimunahnya kalau nggak salahnya kan Rasulullah bermalam di sana. Rasulullah pulang sholat isya, Rasulullah mengerjakan sholat malam ya. Rasulullah mengerjakan sholat malam setelah pulang sholat isya. Artinya di awalnya Rasulullah mengerjakan sholat malamnya di awal. Beliau sholat 4 rakaat, kemudian tidur. Nah ketika dini hari lah gitunya, ketika dini hari beliau bangun,
Nah di hadis ini diterangkan ternyata begitu bangun sebelum mengerjakan sholat malam itu Rasulullah membaca seperti ini. Kalau di dalam yang kita baca hadis itu kemarin itu kan di dalam di kajian Fathul Bari-nya yang menerangkan Rasulullah tidur pulang sholat Isya, kemudian sholat 4 rakaat, lalu tidur, kemudian bangun tengah malam atau dini hari, lalu sholat 5 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat, jadi totalnya 11. Hanya yang 4-nya dikerjakan di awal, 4 rakaat, kemudian tidur, kemudian ketika bangun tengah malam beliau menambah yang 4 itu, kemudian sholat 5 rakaat dan 2 rakaat. Nah ternyata di hadis ini Ibnu Abbas menerangkan ketika Rasulullah bangun malam untuk mengerjakan sholat malam, beliau membaca. Nah tadinya di riwayat At-Tirmizi itu lebih panjang ternyatanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah kalau ini yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Nah itu potongannya, yaitu bagian ininya, Allahumma ahlaka aslamtu, ya Allah hanya kepadamulah aku berserah diri dan hanya kepadamulah aku beriman, wa alaika. Nah, termasuk artinya ya apa yang diucapkan, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika bangun tidur sebelum sholat malam. Ini kan pernyataan, isinya kan ini bagian pernyataan bukan permintaan. Ya, yaitu Rasulullah menyatakan demikian diantaranya. Ya, tentu ininya yang langsung ada kaitannya dengan bab sekarang. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamulah aku tawakal. Ari teu diterjemah bisi tawakal tadi sing ikhlas nya, sing sabar, sing tawakal. Naon kesehatan gitu. Nah, kita lihat dari sini hanya bagian itu saja nih ya, bagian tawakalnya. Tapi juga ada ini nih, ada perlulah sedikit penjelasan tentang wabika amantu, karena kan ini redaksinya itu tadinya semacam wabika amantu, dan hanya kepadamu kami beriman. Nah beriman khusus nih, bika itu hanya kepadamu artinya kepada Allah, yang maknanya adalah mengimani Allah. Mengimani Allah itu beriman tentang zatnya, juga beriman tentang kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya, tentang zatnya, karena Allah itu berwujud, ya. Allah itu berwujud, Allah itu ada wujudnya. Nah malah kan dulu waktu anak-anak kan waktu diajarkan tentang sifat-sifat Allah itu, wujud itu nomor 1, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi, wujud Allah itu ada wujudnya. Nah di mana wujud Allah itu nanti akan terlihat dengan jelas. Ya Rasulullah sudah menerangkan demikiannya, nanti wujud Allah itu akan terlihat dengan jelas. Melihat langsung tanpa penghalang, ya, melihat langsung tanpa penghalang wujud Allah seperti apa yang pasti nih ya, bukan yang pastilah diantaranya dengan hadis yang ini yang kemarin kan ada sahabat yang suka berpenampilan perlente, itulah berpenampilan rapi, selalu necis penampilannya. Dia ketika mendengar Rasulullah menerangkan takabur, dia takut. Apa kalau saya suka seperti ini takabur? Bukan, takabur bukan demikian. Justru Rasulullah menyebutkan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Seindah apa Allah, seperti apa gitu. Ya, wujud, berarti kan ini zatnya, wujudnya. Apanya sih? Ya wujudnya, jirim bahasa Sunda nama. Zatnya. Nah diantaranya itu ada hadis yang ini yang menerangkan kalau ya surga itu indahnya pun tidak bisa dibayangkan. Rasulullah sudah menerangkan seperti ini, surga itu la ainun ro'at, tidak
pernah ada mata yang melihatnya, la uzunun sami'at, tidak pernah ada telinga yang mendengarnya, wala khotorun, alah apa nama redaksinya itu, dan tidak akan ada nih logika akal manusia, nalar manusia yang mampu membayangkan surga seperti apa. Surga itu amat sangat indah lah gitunya, di luar jangkauan di kemampuan manusia membayangkan yang terindah seperti apa. Mau nepi berarti ke surga mah. Nah, ketika penghuni surga ini hadisnya yang maknanya kurang lebih seperti ini. Ketika penghuni surga itu sudah berada hanya di dalam surga, menikmati segala-gala yang surga dengan keindahannya, kemudian kepada mereka diberi penawaran. Ada lagi yang kalian inginkan? Ditanya demikian kan penghuni surga sudah tidak berpikir apa yang lebih dari surga gitunya, apa yang lebih dari yang sudah mereka dapatkan di surga, nggak akan ada, tidak kepikiran oleh mereka sama sekali. Dan ternyata ketika Allah menampakkan diri kepada mereka, mereka terbelalak dan mengatakan setengah sadar, mereka mengatakan seumur hidup dari dunia, sebenarnya seumur hidup dari dunia di alam barzah, di alam mahsyar, sekarang di surga. Seumur hidup kami tidak pernah kami melihat pemandangan seindah ini. Itu setelah melihat wujud Allah. Dan Allah nyatakan hal itu sebagai bonus tambahan kenikmatan bagi penghuni surga adalah melihat Allah. Nah, itu Rasulullah sudah menerangkan demikiannya. Jadi beriman terhadap Allah itu ada wujudnya. Seperti apa? Nah, barusan lah, Allah lebih indah dari ciptaannya. Allah, surga kan ciptaan Allah, lebih indah dari ciptaannya. Allah itulah yang paling indah, dan itu adalah bonus kenikmatan tambahan bagi penghuni surga. Tapi melihat Allah itu sesuai dengan tingkatannya. Kalau tingkatan yang paling rendah, surga yang paling rendah hanya yang yang ini yang penghuninya itu adalah orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka, kemudian dimasukkan ke surganya, ke bagian yang paling rendah. Bisa melihat Allah? Ya, Allah kasih jatah tetap. Melihat Allahnya hanya ke bagian telapak kakinya, itu pun dari jarak 1000 tahun perjalanan. Indah, tetap saja indah. Tapi hanya ke bagian sekian, itunya melihat Allahnya itu hanya ke bagian telapak kakinya, itu pun dari jarak 1000 tahun perjalanan. Nah, kalau yang tertinggi ini di surga Firdaus, mereka bisa melihat Allah secara utuh, wujudnya seperti apa, bahkan arasnya pun terlihat. Bukan hanya Allahnya, arasnya juga terlihat. Itu dikasih jatah oleh Allah 2 kali sehari melihat Allahnya, pagi sekali, sore sekali. Yang paling bawah mungkin harus pakai teleskop yang segede apa diameternya gitu. 1000 tahun perjalanan dari mana sampai kemana. Sekarang teropong bintang teleskopnya segede apa? Bisa lah gitu kan melihat bulan dengan jelasnya sampai daratan di bulan seperti apa gitu kan. Bisa melihat dengan jelasnya bulan seperti apa. Kan pakai teleskop yang lensanya itu entah setebal apa, diameternya juga berapa. Itu untuk jarak dari bumi ke bulan. Nah, kalau 1000 tahun perjalanan, ya mentau ya ke Allah panggilkan teleskop ke Allah minta surga, minta dibuatkan teleskopnya supaya melihat dengan jelas. Bisa paling geus cetak mana masa kitu paling ngecek kalau nah atuh betasup kadinya ya, kenapa gitunya mendapatkan surganya di tingkatan yang paling
bawah. Itulah jatah bagi mereka melihat Allah. Ya, tapi Allah hanya memperkenankan lah mungkinnya. Allah hanya memperkenankan, memperlihatkan dirinya, hanya dampal kakinya. Teteh hadis itu yang di ininya kira-kiranya sugan aya keneh. Naon judulna teh hadis eta teh anu ieu teh pasar Jumat di surga teh hadisna teh anu eta. Sebentar nih ya, kita cari dulu nih. Hadisnya panjang lumayan nih. Nah, iya teh ya, enggak semuanya sih nya panjang sih hadisnya bertemu kan setiap hari Jumat. Bagian mana nanya? Yang menerangkan demikian nih. Mana tuh? Rikar perlu sok hese. Tidak ketemu ternyata nih hadis yang menerangkan demikian. Itu jatah melihat Allahnya itu hanya kebagian melihat dampal kaki Allahnya, dan itu pun dari jarak 1000 tahun perjalanan. Ada hadisnya? Sebelah mana gitu, dasok perhode kayak itu hadis nama. Pokoknya emang kayak lah, baca lah nulisannya. Nah, kembali lagi ke sini, itu yang disebut beriman kepada Allah itu ya beriman kepada zatnya, karena Allah itu ada wujudnya seperti apa. Nah, diantaranya pokoknya sangat indah, lebih indah dari surga sendiri. Penghuni surga saja sampai nggak kepikiran itu kan, karena dengan mendapatkan surga itu mereka sudah berpikir apalagi yang lebih dari ini. Ini apalagi yang lebih dari surga. Ternyata ya Allah penciptanya yang lebih dari surga itu, ya Allah penciptanya. Hanya dengan jatah demikiannya melihat Allahnya itu sesuai dengan tingkatan surganya masing-masing. Nah, kemudian ini menurut catatan ini ya di kitab ini dari Lul Falihin, ini makna wa alaika tawakkaltu. Di kamus saja, di kamus ini bukan ini berarti makna secara bahasa. Di kamus itu artinya tawakal itu menyerahkan sepenuhnya. Dan kalau di surat apa tadi An-Nisa 65 nya, ayat An-Nisa 65 kan apapun artinya, yang kalau di ayat itu kan Rasulullah, kalau Rasulullah kan artinya dari Allah juga kan. Artinya apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah putuskan, maka menerima sepenuhnya. Nah, bahkan ininya saya buka di kamus itunya arti ini makna kalau sesama bahasa Arab mah tawakal itu ruknun. Apa sih arti ruknun gitunya? Ternyata ruknun itu adalah tamakna nubieu menerima sepenuhnya, bahkan dengan ketetapan keputusan dari Allah itu merasa tentram, merasa nyaman. Tawakal menibikah gitu berarti merasa nyaman, merasa tentram gitunya dengan ya, karena kan sudah menyerahkan sepenuhnya. Tawakal itu kan itu kurang lebih maknanya kan menyerahkan, pasrah, serahkan sepenuhnya kepada Allah, seolah-olah silahkan Allah mau memutuskan apapun. Nah, ketika Allah memutuskan sesuatu yang intinya ya Allah memutuskan manusia itu katakanlah harus begini, tidak boleh begitu, itu kan ketetapan Allah untuk manusia. Nah, yang namanya tawakal itu sampai kepada tahap justru nyaman dengan yang demikian. Ya, justru nyaman, justru nikmat, justru tentram gitu dengan apapun yang Allah tetapkan. Ini kan yang sudah diungkapkan oleh Nabi, tidak ada kan yang lebih nikmat itu daripada ketika mengerjakan sholat. Sholat itu kan perintah Allah, bukan kemauan sendiri. Ya, karena sholat itu perintah Allah. Ya, Allah yang memerintahkan manusia itu mengerjakan sholat.
Dan tidak boleh kalau sholat itu karena saya ingin sholat, nggak boleh. Sholat itu harus tunggu. Katakanlah ya tunggu Allah terkait dengan sholat ini ya. Intinya kan ada yang wajib dan yang sunat. Kapan Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat yang kita sebut wajib? Allah yang menentukan. Misalnya kalau sholat yang mana lah yang wajib atau sholat sunatnya sama saja. Misalnya kalau yang panjang lah waktunya, misalnya sholat isya kan cukup panjang waktunya. Misalnya setelah mengerjakan sholat isya, lalu kita ini masih hayang keneh sholat isya, boleh nggak? Dengan alasan hayang keneh masih mau itu mengerjakan ingin sholat lagi, nggak boleh. Allah yang menentukan. Nah Rasulullah itu kan mengungkapkan, ya Rasulullah mengungkapkan, inna qurrata a'yuni fis sholat, sesungguhnya mataku sejuk, itu artinya tentram, damai, nyaman lah, itu orang Sunda mati istilah herang panon. Ini tidak ada sesuatu yang membuatku merasa nyaman, tentram, damai, nikmat dibandingkan dengan ketika sedang tawakal. Namun lebih kaki itu tawakal mah justrunya dengan aturan ketetapan dari Allah itu merasa tumaninah, merasa nyaman, artinya kan merasa beruntung hidup ini diatur oleh Allah. Coba kalau harus menentukan sendiri, mau sampai mana? Dan terbukti kan orang yang tidak mau mentawakal, berartinya tidak mau memenuhi, tidak mau mengikuti ketentuan dan ketetapan Allah, lalu mereka mencari sendiri. Allah sudah menyatakan mereka pasti tersesat. Mereka pasti tersesat dalam arti tidak bisa pulang ke rumahnya, karena rumah sesungguhnya bagi manusia itu adalah surga. Pasti tersesat, nggak akan sampai ke rumah. Tuhan Nabi Adam rumahnya di surga, oleh Allah diusir karena melanggar dan harus pulang karena di dunia ini kan sementara, bukan untuk seterusnya, bukan untuk selamanya. Maka di dunia ini sebetulnya sementara, berarti harus kembali ke rumah mana, surga, rumah manusia. Makanya Allah menyebutkan mereka yang tidak ke surga itu berarti tersesat, tidak bisa pulang ke rumahnya. Nah ini nih ya makna tawakal itu sampai kepada demikian, bukan hanya sekedar seperti ayat An-Nisa 65 menerima sepenuhnya apapun yang diputuskan ditetapkan. Kalau di ayat itu kan Rasul. Kalau Rasul berarti kan mewakili Allah. Bukan hanya sekedar menerima, tadi kan tidak ada rasa keberatan dan menerima sepenuhnya, itu kan yang di ayat An-Nisa 65. Nah bahkan ada rasa ini, merasa tentram, merasa tumaninah, merasa nikmat itu intinya kan dibimbing kan, sebetulnya kan merasa nikmat, justru dibimbing, dipandu oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar sehingga tidak tersesat. Nah sampai ada orang yang tawakal itu artinya sampai di dalam dirinya itu ada rasa ini, ada rasa nikmat justru karena menyerahkan kepada Allahnya, tawakalkan kepada Allahnya, karena menyerahkan kepada Allah, di mana Allah sudah menyebutkan kalau manusia bisa apa sebetulnya kan, la haula wala quwata illa billah, ya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan setelah menyerahkan sepenuhnya, lalu Allah yang tadi kan mengatur manusia, sebutlah mengatur, kan Allah memerintahkan harus begini, Allah melarang apa, tidak boleh begitu. Justru dengan Allah aturan Allah itu nyaman, justru yang merasa nyaman, merasa tentram, merasa nikmat. Nah, dan sebetulnya di bab apanya, bab dalam ini sih dalam Tahdzibul Akhlak, tapi terkait juga dengan ini pembahasan kajian kitanya, terkait juga dengan kajian dalam ini Kitabur Riqaq ya, tentang dunia kan, bagaimana Allah dan Rasulullah menggambarkan dunia.
Mengapa ada manusia yang tentram dengan keduniaan? Ya mengapa gitunya bukan ada. Mengapa mayoritas malah bukan ada. Mengapa gitu kebanyakan manusia itu justru tentram nikmatnya, merasa tentram nikmat itu dengan urusan keduniaan, padahal nipu. Kan dunia itu menipu. Kenikmatannya semu, kenikmatannya itu fata morgana. Masa nikmat dengan fata morgana, iya terlihat seperti air, tapi ketika dikejar didekati juga pun jauh, ternyata itu aspal. Kalau di jalan aspal banyak aspal ternyata. Kalau di gurun ternyata itu pasir. Nah, kenapa nikmat yang dengan yang demikian? Inilah nikmat tentram, nyaman, damai gitu yang sesungguhnya, yaitu tawakal, artinya serahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah nanti yang akan membimbing, menuntun, memandu hidup manusia. Nikmat nggak hidup dipandu oleh Allah? Itu yang Rasulullah rasakan. Tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan ketika sedang mengerjakan sholat. Dan di mana sholat itu kan ketentuan Allah, tidak boleh mengerjakan sholat karena manusia itu ingin sholat, nggak boleh. Harus mengikuti kapan Allah menetapkan manusia mengerjakan sholat. Itu itu aja makna tawakal itu sampai kepada sakana wa itma'anna alaihi. Itu kalau diartikan dengan bahasa Arab lagi gitunya. Ya sakana itu tentram, nikmat, tentram, damai, nyaman. Itma'anna ilaihi, dan merasakan, ya itulah bahasa mungkin sekitar itunya, tentram, nikmat, nyaman, damai. Wa tawakkaltu alaika, nah berarti kan merasa nikmat, nyaman karena hidupnya itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Yaitu rokantu ilaika fisa iril umur, itunya aku pasrahkan fisa iril umur, itu segala urusan seluruhnya. Jadi boleh dikatakan yang tadi. Kemudian kan Allah mengatur seluruh aspek, seluruh sendi kehidupan manusia itu semuanya diatur. Jadi bagi manusianya sendiri, artinya ya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, bahkan tidurnya sendiri harus karena mengikuti ketentuan dan ketetapan dari Allah. Yang menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Wa kharajat an tadbiri li nafsi wa hauli wa quwwati. Nah itu manusia itu harus keluar dari, manusia itu ada daya, ada upaya enggak? Ada sebetulnya kan. Ya manusia kan bisa gitunya, ada ada daya dan upaya. Sepertinya itu yang lepas gitu kan, yang ujub gitu kan. Ujub itu kan seolah-olah melanggar, di mana manusia wajib la haula wala quwata illa billah. Ujub kan keluar dari sana, karena ujub itu kan tidak mengakui ada peran Allah, semata-mata itu karena kemampuan dirinya. Nah, keluar dari sana gitu, orang yang tawakal itu keluar dari sananya. Kebalikanlah itu dari kalau orang yang ujubnya. Kalau orang yang ujub itu kan dia menafikan, dia tidak mau mengakui bahwa dia bisa demikian itu karena Allah. Nah, ini dia keluar dari sana gitu, keluar dari bahwa merasa dirinya itu punya daya dan upaya. Iktifaan bima sawaqat bihil iradah wa jarot bihil akdar. Nah itulah pokoknya intinya, mengikuti semua ketetapan yang sudah Allah tentukan. Jadi pernyataan ini di ayat ini di hadis ini, di mana Rasulullah SAW mengucapkan hal ini, ada beberapa isinya tadi, ternyata juga ada redaksi yang berbedanya. Di dalam riwayat At-Tirmizi tadi lebih panjang, tapi intinya berarti manusia itu harus menyatakan demikian.
Ya harus manusia itu harus itu menyatakan dirinya hanya kepadamu aku tawakal. Ya hanya kepadamu aku tawakal. Nah kalau menurut hadis yang pertama itu syarat satu-satunya selain tidak musyrik hanya satu, tawakal. Ternyata tawakal itu sampai kepada menerima sepenuhnya, tidak ada keberatan apa-apa, bahkan terasa nyaman itunya, bahkan terasa nyaman, nikmat, damai, itulah tentram ketika menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, lalu Allah yang menentukan harus begini, tidak boleh begitu. Ketika mengikutinya itu demikian, muncul ada perasaan nikmat itu di dalam dirinya. Nah, tawakal itu sampai di sana berarti Allah eta Indonesia nama geningan. Kenapa ketika Allah memerintah sesuatu itu bukannya terasa nyaman, artinya kan menerima, dan ketika melakukannya itu benar gitu, terasa nikmat ketika melakukan. Nah tadi saya kaitkan dengan mengapa justru banyak orang yang merasa nikmat tentram, merasa nikmat bahagianya itu dengan hal-hal keduniaan. Itu nisbi, ini kenikmatan hakiki adalah yang ini, tawakal berarti. Kenikmatan, rasa tentram, nyaman, damai, nikmat itu apabila tawakal kepada Allah. Prakteknya artinya kan tawakal itu melakukan, karena ini kan yakin dan tawakal itu lanjutan dari takwa aja. Orang banyak memaknai takwa, benar sih demikiannya. Banyak yang memaknai takwa itu adalah takwa itu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu benar itu boleh lah gitu. Takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dari sana naik itu lanjutannya adalah merasa yakin gitu, merasa yakin dan ya sudah kalau begitu pasrah sepenuhnya kepada Allah. Nah, maka rasa dengan tawakal itu, maka rasa nikmat ketika taat kepada Allah itu baru gitulah terasa kalau sudah tawakal. Nah, tadi itanya berarti lah di surat An-Nisa 65 ya memang harus demikian, baru akan terasa nikmat. Menerima sepenuhnya, tidak ada rasa keberatan. Apapun ketetapan Allah itu diterima sepenuhnya, tidak ada rasa keberatan. Dan sebetulnya kalau sudah demikian, ketika melaksanakan apa yang Allah tetapkan itu muncul gak itu, ada gak rasa nikmat ketika melaksanakan perintah Allah? Ini kan malah gitunya nyekenuelah data mah harus diakui, malah ketika Allah memerintahkan begini, melarang begitu, banyak yang melakukannya itu karena terpaksa. Justru ketika mengerjakan sholat itu malah terasa berat gitu ya. Di antara cirinya terasa berat itu kalau melaksanakan ingin buru-buru selesai. Ketika melaksanakannya itu ingin buru-buru selesai. Beda ininya kalau Rasulullah kan, karena ketika mengerjakan sholat itu justru ketika itu tidak ada yang lebihnya memunculkan, mendatangkan rasa nikmat, rasa nyaman, rasa damai itu. Makanya kalau Rasulullah itu kalau sholat suka lama. Sholat malam nikmat. Baru nanti disebut nanti sholat malam teh kalau boleh disebutkannya sedang berduaan dengan Allah. Pada saat suasana sepi, mungkinnya pada saat suasana sepi itu berduaan dengan Allah, nggak ada yang lebih nikmat dari itu. Kan Allah kan orang yang sedang sholat itu kan orang yang sedang berdialog, sedang Allah itu ada di hadapannya, berdialog dengan Allah. Itunya apa yang lebih nikmat dari itu? Pasti nggak ada. Dan Rasulullah SAW pun yang ini nih, ucapan terakhir sebelum Rasulullah meninggal itu kan Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiq itu yang itulah yang paling dikasihi, yang paling dekat. Ya, Rasulullah itu yang apa namanya, katakanlahnya yang Rasulullah itu merasa yang paling dekat itu bukan sesama manusia.
Rasulullah itu merasa paling dekat itu dengan Allah, ya pastilah berdekatan, berduaan dengan Ar-Rafiqul A'la yang paling dicintainya, pasti merasakan sahdu. Eta sahdu terasa nikmat. Asa pernah nulis judul eta sahdu. Pasti terasa sahdu, nikmat, damai. Ya, karena berduaan itunya dengan orang dengan Allahnya, bagi Rasul itu yang paling dikasihi di saat suasana malam yang sunyi, senyap, sepi, itu puguh nikmat pisan. Ternyata terutama ianya ini nih yang saya lihat di catatan di sini, yang disebut tawakal itu ternyata gitunya harus sampai kepada, itulah sudah muncul di dalam dirinya ketika taat kepada Allah itu terasa. Terasa itunya nikmat, adalah nikmat nyaman, damai, tentram, bahagia dan sebagainya.